sahabat kreatif, berjumpa kembali di YouTube channel SD Muda Tasidar bersama Ustazah Ratna. Setiap kita adalah tokoh dalam cerita yang Allah tuliskan penuh hikmah. Kadang kita ditempatkan dalam bab kesabaran seperti Nabi Ayub, kadang dalam bab pengorbanan seperti Nabi Ibrahim, dan kadang dalam bab perjuangan seperti Nabi Musa. Kisah kali ini bukan hanya sekedar tokoh dan peristiwa, melainkan menjadi cerminan diri sendiri, di mana pengorbanan kita tentang keikhlasan, tentang kesabaran, dan tentang keyakinan bahwa akan adanya kehidupan di akhirat kelak. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Sya'ban, namanya tidaklah menonjol layaknya para sahabat yang lainnya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Sabit, dan lainnya. Sahabat Sya'ban memiliki kebiasaan unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaan itu adalah beliau selalu hadir di dalam masjid sebelum sholat fardu berjamaah dimulai. Sya'ban selalu duduk di sudut masjid sambil beriktikaf. Alasan ia memilih sudut ruang masjid bukanlah supaya mudah untuk tidur sambil senderan, tetapi agar tidak mengganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Suatu ketika, Sya'ban tidak ada di posisi tempat ia biasa beriktikaf. Rasulullah yang hendak memulai sholat subuh berjamaah pun menanyakan keberadaan Sya'ban. Tidak biasanya Sya'ban tidak hadir di masjid. Tidak ada seorang pun yang melihat keberadaan Sya'ban, yang menyebabkan sholat jamaah pun ditunda beberapa saat. Setelah beberapa waktu, tidak ada tanda-tanda kehadiran Sya'ban, Rasulullah pun segera melaksanakan jamaah sholat subuh. Selesai melaksanakan jamaah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang hadir, apakah ada yang tahu rumah Sya'ban? Salah seorang sahabat mengetahui di mana persisnya letak rumah sahabat Sya'ban. Khawatir terjadi sesuatu terhadap Sya'ban, Rasulullah meminta agar diantarkan ke tempat kediaman Sya'ban kala itu. Dengan segera, rombongan Rasulullah bersama para sahabat pergi untuk datang ke rumah Sya'ban. Perjalanan ditempuh amat panjang, hingga jarak antara masjid menuju lokasi kira-kira ditempuh mulai setelah sholat subuh sampai waktu afdol untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di depan rumah Sya'ban, Rasulullah mengucap salam sambil mengetuk pintu. Kemudian keluarlah seorang wanita sambil membalas salam serta membukakan pintu. Rasulullah bertanya, benarkah ini rumah Sya'ban? Wanita itu menjawab, iya Rasulullah, benar, saya istrinya. Rasulullah kembali bertanya, bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Tadi pagi beliau tidak hadir sholat subuh. Wanita itu menjawab sambil menitikkan air mata, mohon maaf ya Rasulullah, beliau sudah meninggal pagi tadi, tepat sebelum adzan subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa saat kemudian, wanita itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada engkau. Rasulullah pun menjawab, silakan, apa yang hendak ingin kau tanyakan. Wanita itu berkata, tadi sebelum ia meninggal, ia berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda. Dalam masing-masing teriakan, ia berkata, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak yang baru? Aduh, mengapa tidak semuanya?
Rasulullah kemudian memberikan penjelasan dengan amat rinci. Ketika menjelang sakratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Sya'ban lakukan ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peristiwa yang disaksikan oleh Sya'ban tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di samping amal perbuatan, Allah juga memperlihatkan ganjaran yang Sya'ban terima. Aduh, mengapa tidak semua? Suatu pagi, Sya'ban hendak sarapan dengan sebuah roti dan segelas susu. Sebelum memulai sarapan, datanglah pengemis di depan pintu rumah Sya'ban sambil meminta makan. Pengemis itu mengaku sudah 3 hari tidak makan sama sekali. Sya'ban pun merasa iba. Ia membagi rotinya menjadi 2 bagian sama besar dan juga membagi susu ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Sya'ban pun diperlihatkan ganjaran yang ia terima dari memberikan sebagian roti dan separuh susu yang hendak ia makan untuk sarapan. Andaikan ia memberikan semuanya, tentu pahalanya jauh lebih besar lagi. Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Sya'ban menyaksikan suatu amal yang biasa ia lakukan setiap hari, berupa perjalanannya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari perjalanan yang amat panjang itu, Sya'ban diperlihatkan ganjaran yang ia peroleh dari setiap langkah kakinya. Saat berteriak, timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Andaikan jarak rumahnya dengan masjid jauh lebih lagi, tentu pahala yang ia peroleh semakin banyak dan berlipat-lipat. Aduh, mengapa tidak yang baru? Saat musim dingin, Sya'ban hendak pergi ke masjid, kembali ke dalam rumah dan mengambil baju. Sya'ban sengaja mengenakan baju yang baru di dalam, sedangkan baju yang jelek di luar. Di tengah perjalanan, Sya'ban menemukan seseorang yang kedinginan. Tanpa ragu, Sya'ban segera meninggalkan bajunya yang luar, lalu menyelimuti orang itu sambil memapahnya menuju masjid. Sya'ban melihat ganjaran yang ia terima sebagai balasan untuknya yang telah memakaikan baju yang jelek kepada orang itu. Sya'ban menyesal, seandainya ia memakaikan bajunya yang baru, pastilah ganjaran yang ia terima jauh lebih banyak lagi. Nah, sahabat kreatif, dari kisah tadi dapat kita ambil hikmah, yaitu sedekah bukan hanya perkara seberapa besar kita memberi, melainkan seberapa besar hati ini ikhlas dalam memberi. Karena di balik tangan yang memberi ada doa dan ada keberkahan yang Allah lipat gandakan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki pagi hari kecuali 2 malaikat turun. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Dan yang lainnya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Sahih Bukhari. Nah, sahabat kreatif, setelah mendengar kisah ini, semoga kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.